Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelo dari Prodi Pendidikan IPS dengan NIM 25370069. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat geografi. Apa sih itu filsafat geografi? Filsafat geografi adalah sebuah ilmu yang mempelajari hakikat, landasan, dan nilai ilmu geografi. Dan filsafat geografi mempunyai 3 aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari terlebih dahulu ontologi. Apa sih itu ontologi? Ontologi merupakan cabang ilmu filsafat yang mengkaji hakikat sebenarnya suatu ilmu. Secara ontologi, ilmu geografi harus dipahami secara utuh oleh para geograf. Hal ini dapat dilakukan dengan merujuk kepada pengertian-pengertian geografi yang dikemukakan oleh para ahli dan perhimpunan geograf. Ada definisi geografi yang dirumuskan oleh para ahli geografi Indonesia pada seminar Lokarya di Semarang tahun 1988 yang menjelaskan bahwa geografi dalam ilmu pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan, performa dan perbedaan fenomena geosfer dengan menggunakan sudut pandang kelingkungan kewilayaan dalam konteks keruangan. Dari definisi tersebut, secara eksplisit dapat dipahami bahwa geografi merupakan gudang ilmu yang integratif antara aspek fisik dan sosial. Kajian geosfer harus komprehensif, meliputi aspek fisik dan alam. Baiklah, sekarang kita akan beralih ke epistemologi. Apa sih itu epistemologi? Epistemologi merupakan cabang filsafat yang menekankan pada kajian terhadap cara mendapatkan pengetahuan secara benar. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang komprehensif. Selain itu, epistemologi geografi juga menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Saat ini, para geografi meyakini bahwa dengan menggunakan metode induktif dan deduktif serta analisis kuantitatif dan kualitatif, kajian terhadap permasalahan alam termasuk dalam kajian geografi semakin komprehensif. Salah satu contohnya pernah dalam mengkaji gunung berapi. Para geograf dapat menggunakan analisa kuantitatif dengan memanfaatkan teknologi geospatial untuk memetakan area terdampak. Hasil analisa tersebut memberikan manfaat kepada stakeholders dalam pengambilan keputusan. Baiklah, sekarang kita akan beralih ke aksiologi. Apa sih itu aksiologi? Aksiologi berasal dari kata Yunani axios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu atau teori. Jadi aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai termasuk nilai etika dan nilai sosial. Dalam konteks geografi, aksiologi nilai-nilai geografi mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam ilmu geografi yang berperan dalam kehidupan manusia dan lingkungan. Nilai-nilai dalam geografi. 1. Nilai praktis. Geografi membantu manusia memahami lingkungan sekitar untuk tujuan praktis seperti menentukan lokasi tempat tinggal. Aksiologi geografi memiliki beberapa nilai, yaitu 1. Nilai praktis. Geografi membantu manusia memahami lingkungan sekitar untuk tujuan praktis, seperti menentukan lokasi tempat tinggal, pertanian, perdagangan, dan pembangunan infrastruktur. 2. Nilai teoritis. Geografi memberikan pengetahuan ilmiah mengenai fenomena dan sosial di bumi, seperti pola cuaca, distribusi penduduk, dan interaksi.
Yang ketiga, nilai pendidikan. Geografi penting sebagai materi pembelajaran untuk membentuk pemahaman dan kesadaran tentang lingkungan budaya serta isu-isu global. 4. Nilai estetika. Geografi juga mengajarkan apresiasi terhadap keindahan alam seperti pemandangan gunung, pantai, hutan, dan keunikan budaya masyarakat. Yang kelima, nilai etika dan sosial. Geografi mengandung nilai-nilai moral dan sosial seperti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dengan memahami keberagaman budaya untuk menghindari konflik sosial. Yang keenam atau yang terakhir yaitu nilai ekonomi. Apa sih itu nilai ekonomi? Yaitu memahami sumber daya alam dan potensinya untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Baiklah, cuma sampai situ yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau teman-teman ingin melihat sumber atau referensinya, teman-teman bisa melihat di link deskripsinya atau di link komentarnya. Baiklah, sampai jumpa.